banyak hadiahnya Rp15.000. Doakan ulun ini sepalih dananya gesan majlis ulun. Ulun alhamdulillah majlis tidak pernah bebintaan lawan siapapun. Ada proposal-proposalan. Ya, sebagian dananya inilah gesan majlis ulun. Doakan aja ulun. Mungkin 15.000 itu kada ada napa-napanya buat pian, tapi buat ulun sangat berarti buat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga minyak harum, ada juga Rp10.000 itu asli kada bercampur kecap. Minyak harumnya kada bercampur kecap asli. Tuh 10.000 minyak harum, jadi ini 15.000. Doakan mudahan sehat panjang umur beratan, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang perlu sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta redho, minta makan, minta duit. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita semua tahu bahwa berdakwah adalah tugas mulia. Namun, penting untuk mengingat bahwa tujuan utama dari dakwah adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam, membawa kebaikan, dan memperbaiki akhlak umat. Semua ini harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya." Ini artinya, setiap tindakan kita, termasuk dakwah, haruslah dilakukan karena Allah semata. Oleh karena itu kita harus terus introspeksi diri. Apakah niat kita dalam berdakwah sudah benar? Dalam video tersebut, kita melihat seorang penceramah menjual air mineral dan minyak harum sebagai bagian dari kegiatan dakwah. Disinilah kita perlu berhati-hati. Menjual barang dalam konteks dakwah atau untuk mendukung kegiatan dakwah bukanlah sesuatu yang dilarang, namun caranya harus tepat. Islam tidak melarang jual beli. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Namun ketika kita berbicara tentang menjual barang-barang untuk mendukung dakwah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Transparansi. Apabila dana dari hasil penjualan barang akan digunakan untuk dakwah, maka harus jelas dan transparan untuk apa dana tersebut digunakan. Jangan sampai jamaah atau umat yang membeli merasa tertipu atau tidak tahu kemana uang mereka dialokasikan. Dalam dunia dakwah, transparansi adalah bentuk amanah yang sangat penting. Sebagaimana sabda Rasulullah, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Tidak memanfaatkan agama untuk keuntungan pribadi. Al-Quran juga mengingatkan kita untuk tidak menggunakan agama sebagai alat untuk mencari keuntungan duniawi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 41 Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit." Ayat ini mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menggunakan ajaran agama untuk tujuan komersial. Jangan sampai niat untuk dakwah berubah menjadi ajang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jika seseorang menjual barang untuk mendukung dakwah, pastikan barang tersebut berkualitas, harga wajar, dan benar-benar mendukung kegiatan dakwah. 3. Jangan membangun gaya hidup dari dana umat. Sebagian orang mungkin tergoda untuk memanfaatkan popularitas atau posisi di tengah umat dengan mengumpulkan dana secara berlebihan. Islam sangat menekankan kesederhanaan dalam hidup, terutama bagi mereka yang menjadi panutan umat. Sebagai seorang dai atau penggerak dakwah, kita harus menunjukkan teladan dalam hal kejujuran, kesederhanaan, dan ketulusan. Di dalam video tersebut, disebutkan bahwa uang sebesar 15.000 sangat berarti buat dakwah Nabi Muhammad. Di sini, kita perlu memperjelas maksud dari ungkapan tersebut. Apabila seseorang menjual barang seperti air mineral atau minyak harum, dan sebagian keuntungannya digunakan untuk kegiatan dakwah, hal ini perlu dijelaskan kepada jamaah dengan transparan. Umat perlu tahu bahwa dana yang mereka keluarkan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dakwah. Namun, penting juga untuk tidak berlebihan dalam meminta atau menekankan berarti yang mengesankan tekanan emosional pada jamaah. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersikap tawadhu,
rendah hati, dan menjaga kehormatan dalam hal meminta dukungan. Meminta bantuan dari umat tidak dilarang, namun harus dilakukan dengan cara yang terhormat, tanpa menimbulkan kesan memelas atau meminta belas kasihan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya lebih baik memberi daripada meminta. Namun jika memang ada kebutuhan, penting untuk menyampaikan hal itu dengan adab yang baik dan tidak memaksa. Di dalam video ini juga terdapat ungkapan, minta makan, minta duit, yang bisa menimbulkan kesan negatif. Dalam Islam, meminta-minta tidak dianjurkan, kecuali dalam kondisi darurat. Meminta sesuatu dari umat, apalagi ketika kita berada dalam posisi yang bisa bekerja atau memiliki penghasilan sendiri, bisa merendahkan martabat kita. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta-minta padahal ia cukup, maka ia datang pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging. Hadis riwayat Bukhari. Jika memang benar-benar membutuhkan, tentu saja kita diperbolehkan meminta bantuan. Namun, jika kita mampu untuk bekerja dan berusaha, lebih baik kita menghindari hal tersebut. Seorang dai harus memberikan teladan yang baik dalam hal kesederhanaan, dan tidak terlalu bergantung pada orang lain, apalagi meminta dengan cara yang kurang pantas. Dalam berdakwah, kita harus selalu berhati-hati agar niat dan cara kita sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Menjual barang untuk keperluan dakwah bukanlah hal yang salah, selama itu dilakukan dengan niat yang tulus dan cara yang sesuai syariat. Namun, jangan sampai dakwah dijadikan alat untuk meraih keuntungan duniawi atau kepentingan pribadi. Kita harus menjaga kemuliaan dakwah dan menegakkan kejujuran serta amanah dalam setiap langkah kita. Setelah melihat isi ceramah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Dakwah harus dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak ada ruang untuk kepentingan pribadi atau material dalam dakwah yang benar. Menjual barang untuk mendukung dakwah adalah hal yang diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang baik, transparan, dan tidak merugikan orang lain. Jangan sampai dakwah menjadi alat untuk mengeruk keuntungan duniawi. Dalam berdakwah, etika dan adab sangat penting. Meminta dukungan dari jamaah harus dilakukan dengan cara yang terhormat dan menjaga harga diri. Semoga kita semua bisa berdakwah dengan ikhlas, menjaga amanah, dan selalu berusaha mengikuti jejak Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.